Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Laila Destriana Nurnadila, beserta rekan saya Istiqomah. Kami bertugas untuk mempresentasikan dinamika kepribadian untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental. Oke teman-teman, untuk yang pertama, di sini ada definisi dan konsep dasar dinamika kepribadian. Jadi, dinamika kepribadian adalah proses yang terjadi dalam diri seseorang yang melibatkan interaksi antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Proses ini melibatkan faktor bawaan dan pengalaman hidup yang membentuk kepribadian. Kemudian ada lagi definisi lain dari dinamika kepribadian adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang dan tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama meskipun mereka kembar. Dalam psikologi, kepribadian memiliki arti yang luas dan cukup sulit untuk dipahami. Namun, definisi dari kepribadian yang dianggap paling lengkap dan tepat adalah pendapat dari Gordon W. Allport yang mengemukakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan sistem yang terorganisir dari sifat-sifat psikologis yang unik dan khas, yang menentukan cara-cara pemikiran, perasaan, dan bertindak seseorang yang konsisten dan berkelanjutan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, di sini ada teori-teori dinamika kepribadian. Untuk yang pertama, yaitu teori psikodinamika. Menurut Sigmund Freud, perkembangan kepribadian terjadi karena adanya konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. Nah, teori psikodinamika sendiri ditemukan pada tahun 1856 sampai 1939. Kemudian, teori tersebut berkembang menjadi teori psikoanalisis. Dua asumsi yang paling pokok dalam aliran ini adalah determinisme psikis dan motivasi tidak sadar. Deterministik adalah perilaku manusia dapat diramalkan melalui masa lalu mereka. Maksudnya, karakter dan kepribadian yang tampak pada saat dewasa itu merupakan hasil dari masa lalu mereka atau pada masa kanak-kanak mereka. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran penuh jika kenikmatan terpenuhi dan hilangnya kesengsaraan, serta berjalannya ide, ego, dan superego yang berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, ada teori sosial psikologi atau teori New Freud. Teori New Freud menjelaskan bahwa hubungan sosial adalah faktor yang paling dominan dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Teori kepribadian New Freud adalah kombinasi dari kajian ilmu sosial dan psikologi. Teori ini kemudian mengutamakan dan menekankan bahwa manusia akan berupaya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada teori psikoanalisis. Menurut Gustav Jung, ada dua objek penting dalam kepribadian, yaitu sikap dan fungsi. Sikap terdiri dari introvert dan extrovert, sedangkan fungsi terdiri atas thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Carl Gustav Jung yang berawal dari perbedaan pendapat dengan Sigmund Freud. Menurutnya, kepribadian adalah keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, baik sadar maupun tidak sadar. Kemudian yang terakhir, yaitu teori kepribadian humanistik, yaitu motivasi akan aktualisasi diri lebih besar daripada sakit yang diderita untuk mencapainya.
Terdapat tiga dinamika kepribadian, yaitu kecenderungan mengaktualisasi, penghargaan positif dari lingkungan, dan pengalaman negatif. Teori tersebut menurut Carl Rogers. Teori kepribadian humanistik menekankan pada kualitas manusia yang unik dan mempunyai potensi untuk berkembang. Roger membangun teorinya berdasarkan praktik interaksi dan menekankan pada perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditujukan untuk membantu orang agar memiliki kepribadian yang sehat. Roger lebih mementingkan dinamika daripada struktur kepribadian. Baik, saya ambil alih. Terima kasih, Mbak Nadila. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor dinamika kepribadian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika kepribadian. Salah satu faktor yang terpenting adalah pengalaman awal. Menurut Sigmund Freud, pengalaman masa kecil memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian. Faktor lainnya ada faktor budaya, seperti adat istiadat, kepercayaan, nilai, dan norma yang ada di masyarakat dapat membentuk kepribadian seseorang. Lalu ada kondisi fisik, baik yang diwariskan ataupun yang didapat dari suatu peristiwa, juga berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya ada faktor genetik. Faktor genetika memang tidak menentukan secara keseluruhan kepribadian seseorang, tetapi faktor genetika ini memainkan peran penting dalam membentuk aspek-aspek tertentu seperti ciri-ciri fisik yang diwarisi dari orang tua, temperamen, kecerdasan, warna kulit, bentuk rambut, dan yang lainnya juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor yang terakhir yaitu faktor sosial, meliputi keluarga, teman, dan sekolah juga berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Karena keluarga merupakan kelompok sosial utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, meliputi gaya pengasuhan orang tua. Juga teman sebaya dan sekolah juga berperan dalam membentuk kepribadian, berupa interaksi anak dengan teman sebaya serta guru berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seorang anak tersebut. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi untuk membentuk kepribadian individu. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, seorang individu dapat mengembangkan pemahaman lebih baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Materi selanjutnya terdapat dampak dinamika kepribadian terhadap kehidupan. Meskipun dinamika kepribadian dianggap sebagai pola yang stabil dan konsisten pada setiap individu, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepribadian dapat berubah akibat peristiwa kehidupan, pengalaman, dan tuntutan sosial seseorang. Perubahan kepribadian tersebut dapat terjadi pada masa pensiun, di mana seseorang melihat kembali kehidupan yang telah dijalaninya dan mengalami penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan. Perubahan dalam dinamika kepribadian ini juga dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam suatu lingkup, karena kepribadian seseorang dapat menentukan sikap umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang juga dapat mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan atas kepribadian, di mana kepribadian individu meskipun pada umumnya stabil dan konsisten dapat berubah pada situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu perubahan dinamika kepribadian dapat mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang. Dikatakan demikian karena perubahan kepribadian dapat memodifikasi, menginstruksi, atau memperkuat hubungan interpersonal seseorang. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memahami dinamika kepribadian
dan bagaimana perubahan dalam kepribadiannya sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan hubungan interpersonalnya. Dan pembahasan terakhir yaitu upaya-upaya untuk memperbaiki dinamika kepribadian. Untuk memperbaiki dinamika kepribadian dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung kondisi dan kebutuhan individu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu terapi psikologis seperti terapi kognitif, terapi perilaku, atau terapi musik analitik. Yang kedua ada olahraga dan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga ada meditasi dan relaksasi yang berfungsi untuk membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang keempat ada mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran diri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri serta memahami bagaimana kepribadian mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Namun perlu diketahui bahwa memperbaiki dinamika kepribadian tidaklah mudah dan butuh waktu serta usaha yang konsisten. Selain itu, kita tidak bisa memperbaiki dinamika kepribadian dari diri kita sendiri. Diperlukan adanya psikologis dan upaya yang lainnya yang dapat dilakukan dengan bantuan profesional yang terlatih dan berpengalaman. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila terdapat kesalahan kata atau apapun, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.